Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah kita lanjutkan kembali bahasan tentang sholat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu, akhir dari pembahasan kita terkait dengan imam yang menanti salah satu atau beberapa orang jamaah yang akan masuk agar bisa mendapatkan ruku atau berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan tersebut maka ini termasuk yang disyariatkan, disyariatkan dikarenakan memang dianjurkan bagi kita untuk memperpanjang, bagi imam untuk dia memperpanjang rakaat pertama ketimbang rakaat kedua ketimbang rakaat ketiga, demikian ya. Dan juga ada riwayat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan laqad kanatis salatu tuqamu fayadhhabu dhahibu ilal baqi fayaqdi hajatahu summa yatawadda summa ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula mimma yutawwiluha. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang mengatakan sungguh salat itu telah ditegakkan, lalu ada orang yang pergi menuju baqi untuk menunaikan hajatnya, sepertinya buang air ya. Itu maksudnya ke arah baqi, bukan untuk buang air di kuburan baqi, bukan ya, tapi ya ke arah baqi. Kemudian dia berwudu, kemudian dia datang sementara Rasulullah SAW masih di rakaat pertama disebabkan dari salat yang beliau panjangkan, demikian. Nah, dari sini sebahagian orang yang berpendapat atau sebagian ulama yang berpendapat, jumhur ulama berpendapat bahwa didapatkannya satu rakaat dengan didapatkannya ruku, mereka menyatakan bahwa apabila imam merasakan ada orang yang akan masuk ya dalam kondisi dia ruku, maka boleh baginya untuk menanti jemaah yang akan masuk tersebut agar dia bisa mendapatkan rakaat
tersebut dengan mendapatkan rukuk. Selama ya penantian imam tersebut ya itu tidaklah memberatkan makmum yang lainnya dikarenakan terlalu panjang. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Jadi memang ada salafnya dalam masalah ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir ya pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan adanya perulangan sholat berjamaah di satu masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Masalah ini tentunya dibedakan antara masjid-masjid yang ada. Yang pertama ya masjid yang ada di pasar, di jalanan ya dan tempat lewat orang-orang, di mana orang selalu ya silih berganti ya datang ke masjid tersebut. Silih berganti datang ke masjid tersebut di waktu-waktu ya yang biasanya mereka masih tersedia waktu sholat. Maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan berdasarkan ijma kesepakatan para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama ya dibolehkan untuk mengulangi jamaah. Ya, baik itu jamaah yang pertama, kemudian jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga, jamaah yang keempat ya. Dikarenakan masjid ini memang masjid tempat lalu lintas dan lalu lalang orang-orang yang safar ya atau orang-orang yang punya kebutuhan seperti di pasar ya. Demikian di tempat perbelanjaan demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sepakat para ulama tentang kebolehannya asalkan ya ini dalam satu waktu bukanlah dilakukan sholat berjamaah yang terpisah-pisah ya. Sholat berjamaah yang terpisah-pisah demikian. Kalau demikian yang seperti ini tentunya dimakruhkan ya. Kenapa? Ya dikarenakan ini bisa memunculkan perselisihan demikian ya. Lebih-lebih apabila ternyata contohnya ada satu jemaah yang lebih ke depan itu membuat saf yang ternyata lebih banyak jamaahnya, sehingga ini mengganggu ya bisa dikatakan posisi jamaah yang kedua yang di belakang demikian seperti itu. Oleh karenanya ya jangan melakukan secara bersamaan ya beberapa jamaah ya. Jangan melakukan sholat ya di waktu bersamaan dengan beberapa jamaah di satu masjid atau di satu tempat. Baik ya. Kemudian yang kedua adalah di masjid kampung atau di masjid satu lingkungan yang memiliki imam rawatib, imam tetap. Bagaimana dilakukan perulangan dari sholat berjamaah di tempat tersebut? Contohnya imam rawatib, imam tetap sudah melakukan sholat berjamaah ketika itu, ya. Lalu ternyata ada orang-orang yang datang berikutnya ke tempat tersebut, lalu melakukan sholat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini tentunya merupakan sebuah hal yang para ulama pun berbeda pendapat tentangnya. Maka yang benar para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kondisi perulangan jamaah di masjid tersebut, perulangan sholat berjamaah di masjid kampung tersebut atau masjid yang ada imam tetapnya, itu ada dua kondisi. Yang pertama, ya, sholat berjamaah itu ya dilakukan itu sifatnya insidentil. Insidentil berarti ini bukan satu yang sering, ya, bukan sebuah hal yang sering. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hukum asalnya, ya, mereka itu sholat bersama dengan imam rawatib, imam tetap yang sudah disepakati menjadi imam ketika itu, ya. Namun apabila ada beberapa orang, dua atau lebih orang yang datang setelah imam salam, maka disyariatkan
bagi mereka untuk melakukan ya salat berjamaah. Ya, ini tidak dimakruhkan insyaallah taala. Mengapa demikian? Karena ada hadis tentang masalah ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdahu. Bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai beliau melihat ada seseorang yang akan salat sendirian. Faqala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Tidakkah ada seseorang yang bersedekah kepada orang ini lalu dia salat bersama orang ini? Demikian hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Ini hadis yang sahih. Demikian. Ya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah melakukannya. Ya. Dari Abu Utsman rahimahullahu taala ia mengatakan, atana Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi masjidi Bani Sa'labah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah datang kepada kami di Masjid Bani Sa'labah. Faqala, maka Anas mengatakan, "Shallaitum, apakah kalian sudah salat?" Wa dzalika salatul ghadati, ketika itu adalah salat subuh. Faqulna, "Na'am." Maka kami katakan, "Iya, kami sudah salat subuh." Faqala li rajulin, maka beliau berkata kepada salah seorang laki-laki, "Adzanlah." Jadi ini azan lagi, fa'adzana, lalu orang itu azan, wa aqama, dan ia pun qamat, summa shalla fi jama'atin, kemudian beliau salat ya secara berjamaah, demikian ya. Hadis ini atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak, Ibnu Mundir dengan sanad yang sahih. Demikian. Jadi tidak mengapa ya. Kalau ini bukan sebuah hal yang sering ya. Demikian pula ada asar dari Salamah ibnu Kuhail, anna Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dakhala al-masjid, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah masuk ke dalam masjid, wa qad shallu, dan mereka telah salat. Fajama'a bi Alqamata wal Aswadi wa Masruqin ya. Maka beliau pun melakukan jamaah dengan Alqamah, Al-Aswad dan Masruq. Demikian ya. Nah, ini riwayat asar ini ya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Ibnu Mundir. Ya, demikian pula Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang dilakukan oleh sahabat ini, dua sahabat ini seperti Anas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, tidak diketahui adanya sahabat yang lain yang menyelisihi keduanya, ya. Dan alasannya dikarenakan salat berjamaah itu lebih utama ya dengan ketimbang salat sendirian. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdhulu salatal fardhi bi 27 darajatan, ya. Salat berjamaah itu lebih utama ketimbang salat sendirian dengan 27 derajatnya, demikian. Baik ya, oleh karenanya ya dilakukan salat berjamaah walaupun sudah telat. Ini boleh ya. Ini bila dia sifatnya insidental, bukan dilakukan keseringan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu perulangan salat berjamaah itu dilakukan rutin ya, bahkan ditetapkan demikian. Ya, menjadi kebiasaan yang berlangsung, yang memiliki kontinuitas, berterusan dia, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini seperti contohnya setiap orang-orang dengan mazhab tertentu menunjuk imam, masing-masing imam yaitu untuk salat.
di masjid tersebut di waktu-waktunya, dan mereka bersepakat untuk hal itu. Ini seperti terjadi di masa-masa jumud dahulu di Mekah dan Madinah, ya. Seperti contohnya Imam Madzhab Hanafi itu sendiri, maksudnya untuk sholat Madzhab Hanafi sendiri dengan imam yang ditunjuk sendiri. Begitu juga Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini ya, ini bisa memunculkan perpecahan. Ini bisa memunculkan pertikaian, demikian. Ini menunjukkan ya perselisihan dan perpecahan. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah belah. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan bercerai-berai seperti ini potensi besar untuk memunculkan perselisihan dan akan memunculkan apa? Persaingan. Kemudian pasti yang akan terjadi adalah ya perpecahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwa tindakan yang suka berpecah ini kebiasaan orang-orang musyrik zaman dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Rum, ya. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Yaitu termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka dalam kondisi mereka ya berkelompok-kelompok. Setiap kelompok itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Demikian. Lihat ya. Jangan demikian. Nah, itu hal yang terlarang demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang seperti ini ya dilarang, tidak boleh. Seminim-minim hukumnya adalah dia makruh. Ya. Ya, alasannya ini bentuk perpecahan, potensi untuk berpecah. Ditambah lagi tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya ya seperti ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, alasan yang lain yang bisa didapatkan hal buruk dari hal ini adalah ada sebagian orang yang nantinya akan akhirnya ya malas untuk melakukan sholat di jamaah yang pertama, lantas dia akan menanti untuk jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, sehingga orang nanti akan menunda-nunda untuk hadir di masjid. Demikian ya. Nah, inilah yang pernah dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang keduanya itu ya membenci rahimahumullah melakukan perulangan, memakruhkan atau membenci melakukan perulangan salat berjamaah di satu masjid. Demikian. Sampai-sampai para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, orang yang sudah melakukan salat ya di satu tempat, baik itu katakanlah di satu masjid atau dikarenakan dia seorang yang safar, maka dia melakukan jamak sholat di waktu yang pertama dan ini waktu yang kedua. Seperti contohnya seorang yang safar itu sudah melakukan jamak untuk sholat duhur dan asar di waktu duhur. Nah, ketika ternyata dia berada di masjid untuk sholat asar, kita katakan demikian, walaupun orang tersebut sudah sholat ya dengan sholat tersebut ya, maka ketika dia datang ke satu masjid yang ada sholat berjamaah, maka
diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama mereka, sampai seperti itu. Sebenarnya untuk menjaga persatuan kaum muslimin agar tidak terpecah-pecah. Kemudian yang kedua adalah fungsinya adalah agar ya orang tidak mengira bahwasanya sholat itu tidak wajib. Buktinya ada orang yang tidak sholat padahal dia sudah sholat, hanya saja tidak diketahui dia sudah sholat, demikian ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada dua orang yang keduanya itu dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di belakang saf tidak sholat, ya. Setelah sholat, jadi ketika Rasulullah sedang sholat, datang ada dua orang yang datang, lalu memilih untuk berada di posisi belakang saf yang terakhir, dan keduanya tidak sholat. Lalu setelah sholat berjamaah berakhir, maka Rasulullah SAW memanggil keduanya, ya, dalam kondisi keduanya ketakutan, gemetar, ya mungkin sebuah kesalahan, ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada keduanya, ma mana'akum ma antus shallaya ma'ana. Ma mana'akum ma antus shallaya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami? Maka keduanya mengatakan, kami sudah sholat. Sepertinya mereka ini adalah orang yang safar, ya, bukan penduduk setempat, maka mereka sudah sholat. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fala taf'ala, jangan kalian lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lakukan hal itu apabila kalian telah sholat di tempat kalian, kemudian kalian datang ke masjid yang ada sholat berjamaahnya, maka sholatlah bersama mereka, karena sesungguhnya itu salat itu sunat bagi kalian, demikian. Hadisnya sahih. Nah, ini fungsinya tadi sudah kita sebutkan adalah untuk ya menjaga persatuan kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah agar tidak diduga bahwasanya salat berjamaah itu ya tidak wajib atau salat itu tidak wajib, demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara'u yu'akhiruna as-salata 'an waqtiha aw yumituna as-salata 'an waqtiha." Abu Dzar radhiyallahu an ya ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapatmu? Bagaimana kondisimu apabila engkau berada, ya, engkau memiliki pemimpin-pemimpin yang menunda sholat dari waktunya atau mematikan sholat dari waktunya?" Qala, Abu Dzar mengatakan, "Fama ta'muruni, apa yang Anda perintahkan kepada saya?" Qala, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Shallis salata li waqtiha." Salatlah dengan salat tersebut di waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli. Apabila engkau dapati salat itu bersama dengan mereka, maka salatlah. Fa innaha lakum nafilatun. Karena sesungguhnya salat itu bagimu adalah sunnat saja, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini sudah berlalu ya pembahasannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya ya, apabila telah salat fardu secara berjamaah, apakah ia boleh untuk mengulangi salat fardu tersebut apabila dia datang ke sebuah jamaah? Maka kita katakan
ya berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan tadi, ya benar. Ya, secara zahir itu dianjurkan. Ya, inilah pendapat Imam ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Hambali. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi kepada dua orang yang tidak sholat berjamaah dengan Nabi, ya, yaitu Nabi berkata, ya, fasalliya ma'ahum, ya, salatlah bersama dengan mereka, ya, demikian. Fa innaha lakum manafilatun, karena sesungguhnya salat itu sunat bagi kalian. Jadi dianjurkan, ya, demikian, ya. Begitu juga sabda Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu an, ya, fa innaha laka nafilah, karena sesungguhnya itu sunat bagimu, demikian. Sementara ulama-ulama mazhab Maliki mereka, ya, melarang untuk mengulangi sholat. Ya, kenapa? Ya sudah sholat, ngapain sholat lagi gitu, ya. Padahal pendapat yang kuat tidak mengapa, ya, sholat lagi, ya. Namun mereka mengecualikan dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Baitul Maqdis, ya, karena ada keutamaan untuk sholat, ya, di tempat tersebut. Wallahu ta'ala alam, maka kita katakan, ya, sesungguhnya dibolehkan, ya, bahkan dianjurkan, masih dianjurkan untuk melakukan sholat, ya, dengan hukum sunat tentunya apabila sudah sholat fardu berjamaah. Baik, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini kita cukupkan dulu, ya, penyampaian materi. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, insyaallah ta'ala. Kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya bekerja di Malaysia dengan memakai izin visa wisata. Sedangkan di sini bila bekerja harus memakai permit kerja. Apa hukum hasil yang saya dapatkan dengan menggunakan visa wisata ini? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang halal lagi baik serta penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, bekerja di negara orang dengan izin visa wisata bukan permit kerja, maka ini melanggar aturan pemerintah setempat, ya. Nah, tentunya ketika kita berada di satu wilayah, maka kita diikat dengan aturan setempat.
ya. Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat yang mengikat mereka, yang mereka buat. Hadisnya sahih. Ya. Baik. Jadi ini merupakan bentuk pelanggaran. Namun apakah ini berdampak kepada halal atau haramnya pendapatan di sana? Maka saya katakan bila pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal, ya, zatnya halal, caranya halal, namun melanggar salah satu larangan syar'i seperti kita katakan tadi, hadis tentang kewajiban untuk memenuhi syarat dan kesepakatan. Maka di sini wallahu ta'ala alam, hukumnya adalah halal karena zat dari pekerjaan tersebut halal, begitu juga cara mendapatkannya adalah halal. Ya. Namun ada berbenturan dengan satu ya, regulasi pemerintah setempat, maka ini cuma melanggar, ya, bisa dikatakan melanggar aturan, ya, hadis tentang ya memenuhi syarat yang telah disepakati. Demikian. Maka insya Allah ta'ala pendapatan itu halal, hanya saja tentunya dia berdosa karena melanggar aturan. Permasalahan keberkahan, maka kita katakan bisa jadi tidak berkah. Nah itu dia, halal namun bisa jadi tidak berkah karena ada bisa dikatakan satu jenis dari cara yang tidak dipenuhi atau melanggar cara tersebut. Ada cara yang haram dilakukan, yaitu ya kita katakan adalah bentuk melanggar aturan. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya beli barang di salah satu marketplace online dengan pembayaran langsung transfer. Namun karena pesanan saya sampai di luar dari waktu yang telah ditentukan, yang seharusnya 3 atau 4 hari sampainya, tapi 2 pekan baru sampai, pihak marketplace tersebut mentransfer kembali uang pesanan barang saya tersebut secara full dalam keadaan barang pesanan saya sudah saya terima dan pembayaran ke penjual barang sudah terbayar. Lalu bagaimana hukum uang yang ditransfer balik oleh marketplace tersebut, ya Ustaz? Apakah saya harus memberitahu mereka? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang halal, baik dan barokah, amin ya rabbal alamin. Baik ya, untuk kasus ini maka dikonfirmasi kepada pihak marketplace ya, bahwasanya barang itu sudah diterima dan sudah terbayar. Lalu bagaimana dengan uang yang dikembalikan tersebut? Apakah harus ditransfer ataukah ya harus ditransfer kembali ke marketplace, atau ini menjadi halal semacam bentuk hadiah? Ya. Demikian ya. Wajib untuk mempertanyakan hal tersebut. Wajib untuk mempertanyakan, karena kita katakan hukum asalnya itu kan bukan uang pribadi. Demikian ya, kecuali ada SOP dari marketplace yang menyatakan bahwa apabila membeli dari pihak kami ya dan ternyata lambat pengirimannya,
maka sebagai bentuk kompensasi ya karena lambat datang barangnya, maka barang tersebut dianggap lunas dan uang akan dikembalikan. Nah, seperti itu. Maka itu dianggap hadiah oleh mereka. Nah, demikian. Itu dianggap oleh mereka sebagai hadiah. Nah, kalau ada yang demikian ya dalam SOP ya atau pernyataan dari pihak marketplace-nya demikian, maka insya Allah taala itu dianggap hadiah. Ya. Tapi kalau tidak ada menemukan hal tersebut, maka dikonfirmasi, dimintakan kehalalannya, dimintakan kejelasannya, apakah harus dikembalikan ataukah bisa dimiliki pribadi. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz izin bertanya, syarat apa yang harus dipenuhi untuk mengganti seorang imam masjid? Untuk menjawab ini, tentunya cukup mengetahui kriteria seorang imam masjid. Ya, kalau kita katakan mengganti seorang imam masjid dengan imam masjid yang lain, ya tentunya ini akan ada sebab kenapa dia diganti. Bisa jadi pertama adalah dia kafir. Yang kedua, ya dia kafir itu maksudnya murtad. Yang kedua adalah dia fasik, melakukan kefasikan. Ya. Tidak bagus agamanya, demikian. Yang ketiga adalah dikarenakan tidak bagus bacaannya. Ya. Tidak bagus bacaannya. Maka yang seperti ini boleh untuk diganti. Bukan boleh bahkan. Kalau yang pertama dan yang pertama itu wajib. Karena tidak sah, ya. Imam seorang kafir yang sholat demikian. Adapun fasik sah, cuma kurang afdol. Ya. Adapun bila terkait dengan bacaannya, yaitu sampai ini merubah makna dikarenakan dia tidak bagus makharijul hurufnya, panjang pendeknya, maka ini juga menurut sebagian ulama ini berdampak sholatnya kepada ya makmum demikian. Oleh karenanya ini ya sebab-sebab, kalau mau dikatakan sebab, ya sebab untuk bolehnya imam itu diganti. Demikian. Nah, tentunya dipilihkan seorang imam penggantinya adalah seorang muslim yang baik agamanya, bukan pelaku maksiat, kemudian bagus bacaannya. Bagus bacaannya. Ya, bagus bacaannya, benar bacaannya. Kemudian banyak hafalannya, demikian. Berikutnya kriteria yang tambahan yang semakin memperbagus adalah dia seorang yang berilmu tentang agama, demikian ya. Berilmu tentang agama, ya, secara khusus tentang sholat, sehingga nanti hal-hal yang muncul permasalahan dalam sholat dia sudah mengetahuinya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, saya kira kita cukupkan saja untuk penyampaian materi karena sudah mendekati atau sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi, ya, terkait dengan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya, yaitu pembangunan masjid sementara Al-Muwahhidin, Masjid Al-Muwahhidin. Yang ini akan digunakan untuk kegiatan di bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Siapapun di antara kita yang ingin dapat sebuah rumah di surga, dan siapapun yang ingin mendapatkan satu pahala, yaitu pahala yang berjumlah 700 kali lipatnya, dan ini terus mengalir, ya, maka yuk mari kita berinfak fisabilillah di jalan Allah, ya, dengan berinfak untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan silakan lihat di layar kaca Anda.
Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.